4%, 6% ya, karena pengisinya cuma begitu. Yang lainnya malu untuk mengisi. Atau mungkin tidak ada waktu untuk mengisi. Ya. Saya itu sebetulnya tidak ada waktu. Ya itu. Jadi mereka kayak itu ber. Saya kan nggak merasa senang kayak gitu. Kemudian kepuasan bekerja sesuai dengan tugas fungsi pokok ini juga ternyata sama antara sangat puas dan puas. Berarti kan luar biasa gitu. Semua tugas yang dilakukan dari masing-masing orang yang memiliki jabatan sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Nah, kemudian kepuasan dalam beban kerja ini semuanya menjawab puas. Anda bisa lihat. Jadi kita nggak ngarang ya. Kemudian terhadap kepemimpinan pengelolaan SDM ini juga puas. Kemudian keteladanan kepemimpinan ini juga puas. Semuanya puas. Kemudian kepuasan sinkronisasi kebijakan ini juga puas. Semuanya puas. Kurang puas hanya 1% atau 91%. Kemudian sangat puas terhadap konsistensi penegakan aturan ini juga puas. Nah ini kepuasan terhadap suasana kerja ini saya senang sekali ini. Ya sangat puas ini. Berarti kita ini kan suasananya kan seperti bukan orang lain, satu keluarga. Saya senang sekali. Nah, kemudian kepuasan terhadap penghasilan di Stay Taruna alhamdulillah semua menjadi puas. Sehingga saya tidak perlu menaikkan honorar. Berarti banyak orang kaya, Pak. Ya, terus kemudian kepuasan penghargaan prestasi semua menjawab puas ya. Meskipun ada yang sangat puas. Dan kemudian kepuasan terhadap jaminan sosial ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Ini hampir semuanya puas. Tapi ada kurang puasnya juga agak tinggi. Karena mungkin nggak paham ini dimaksud ngopo. Semuanya punya BPJS apa tidak. Kemudian kepuasan terhadap keamanan tempat kerja itu puas. Meskipun dulu masuk bangunan saya pernah kehilangan juga dulu, mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah aman. Kemudian kepuasan terhadap keterbukaan informasi, kemudahan komunikasi, ini semua menjawab puas. Kemudian kepuasan pelayanan akademik, merasa tidak terlayani, nah, itu mungkin bagian dari yang 1%. Jadi ya dari 6% itu semua menjawab puas, bahkan sangat puas. Jadi kan seperti itu. Nah, mungkin kemudian kepuasan sarana prasarana itu semua menjawab puas, sehingga saya tidak perlu lagi memikirkan gimana punya kemudian, nah ini ada pertanyaan tadi. Kemudian ada saran pertama menyarankan perpustakaan dan studi formal. Profesor sendiri sudah ambil data menulisnya ya polit. Kepada yang terhormat Pak Azuman selaku Ketua Yayasan dan juga sebagai Ketua dari Stay Taruna Surabaya, serta Pak Sumiyaji. Saya kalau lihat Pak Sumiyaji itu merasa seperti ini apa ya? Ya beliau sangat kita kagumi lah. Karena kita hormati. Oke, tapi ya alhamdulillah masih ketemu beliau dan kita semua sehat. Dan juga yang terhormat semuanya para jajaran pimpinan dan dosen tanpa saya sebut satu persatu ya Pak Musamet ya. Oke. Alhamdulillah kita bertemu dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya salut dengan Pak Ziman karena beliau telah memulai pertemuan kali ini bagi saya itu dengan suasana yang apa ya, bagi ketua stay pasti ada perasaan bagaimana gitu kita berbicara peraturan tema. Kemudian yang pertama kita melihat bahwa kita ukur melalui beragam aplikasi yang oleh Pak Fatur sampai di yang semakin wow gitu karena banyak sekali. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya itu berhubungan dengan sesuatu hal yang tidak
membangun hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih ya Allah kok saya ada di Setia Taruna? Kenapa sih Setia Taruna masih ada? Dan ketika berbicara sesuatu hal yang tidak tersentuh, bukan hanya berbicara spiritualitas tersebut, tapi saya juga berandai-andai jikalau beliau masih hidup, apa sih yang beliau inginkan? Yang sekarang sudah berpindah zaman dengan kita, berpindah dimensi. Dan disitulah kemudian kadang saya selalu melihat di laptop saya ini ada foto, ada ayah saya dengan ya Mufti. Saya bertekad beliau itu berdua itu hubungannya sahabat, juga seperti kata Andi ya Pak Suman ya. Itu suka ini di sosial media. Medsos dan medsos beda tipis ya Pak Suman. Nah, di situ kemudian kita lihat Pak Isa. Pak Isa loh seperti ini, tapi dia laris loh di YouTube-nya. Itu namanya kita ambil peluang. Kesempatan. Biar masuk di YouTube-nya. Nah, sama ketika kita bicara perkembangan zaman. Iya. Pak Zuman ini sudah memberikan suatu inisiasi yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ya, karena saya lihat beliau ini cepet banget mengikuti zamannya, luar biasa, ting-tingnya juga. Di situ kemudian bagaimana ya kita berpikir selain segala macam peraturan yang disampaikan oleh Pak Fatur, bicara DPS, ya Pak Fatur ya dan sebagainya, itu tetap kita lihat perkembangan digitalnya. Kita jadikan ini mempermudah kita, ini peluang kita. Di mana kita tidak memiliki kampus yang wow, tapi bagaimana kesederhanaan ini kita bungkus ke Instagramable. Harapan saya nih Pak Hamid, ada kita bikin student corner, kita bikin tempat foto, angle foto, tempat anak-anak discuss. Nah itu namanya peluang. Walaupun poin terakhir adalah ancaman, kita memiliki ancaman memang. Kenapa? Bagaimanapun kompetisi perguruan tinggi semakin kuat di sana. Kita harus lari. Kalau yang lain mungkin diam aja sudah lari, kita ini harus lari. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, peraturan pun semakin ketat. Saya pun kemarin rapat dengan Bezaro. Aduh Bezaro, banyak banget ya kita yang harus mengejar. Tapi mau gimana lagi, itulah ancaman yang kita miliki. Setidaknya kita berbicara kekuatan dan peluang. Itu sih bagi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor sendiri baik sudah ambil data nulisan ya kepada yang terhormat Pak Azuman selaku Ketua Yayasan dan juga sebagai Ketua dari Setia Taruna Surabaya, serta Pak Sumiyaji. Saya kalau lihat Pak Sumiyaji itu terasa seperti ini apa ya? Ya beliau sangat kita kagumi lah, karena kita hormati. Oke, tapi ya alhamdulillah masih ketemu beliau dan kita semua sehat. Dan juga yang terhormat semuanya para jajaran pimpinan dan dosen, tanpa saya sebut satu persatu ya Pak Musamif ya. Oke, alhamdulillah kita bertemu dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya salut dengan Pak Zuman karena beliau telah memulai pertemuan kali ini bagi saya itu dengan suasana yang apa ya, bagi ketua stay pasti ada perasaan bagaimana kita berbicara peraturan tema. Kemudian sebelah Setia Taruna Surabaya, yang pertama kita melihat bahwasanya kita itu pun melalui beragam aplikasi yang oleh Pak Fatur sampai detail. Yang saya semakin membaca semakin wow gitu karena banyak sekali. Kemudian yang kedua ada yang sifatnya itu berhubungan dengan sesuatu hal yang tidak bisa kita sentuh, sesuatu hal yang kita tuh benar-benar harus membangun hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih ya Allah kok saya ada di Setia Taruna? Kenapa sih Setia Taruna masih ada? Dan ketika berbicara sesuatu hal yang tidak tersentuh, bukan hanya berbicara spiritualitas tersebut, tapi saya juga berandai-andai jikalau beliau masih hidup, apa sih yang beliau inginkan? Yang sekarang sudah berpindah zaman dengan kita, berpindah dimensi. Dan disitulah kemudian kadang saya selalu melihat
di laptop saya ini ada foto, ada ayah saya dengan ya mungkin. Saya bertekad, beliau itu berdua tuh hubungannya sahabat, juga seperti kata Adi ya Pak Zuman ya. Kak, ini di sosial media. Medsos dan medsos beda tipis ya Pak Zuman. Nah, di situ kemudian kita lihat Pak Isa. Pak Isa loh seperti ini, tapi dia laris loh di YouTube-nya. Itu namanya kita ambil peluang. Kesempatan, bisa Biar masuk di YouTube-nya. Nah, sama ketika kita bicara perkembangan zaman. seneng YouTube itu. Iya. Pak Zuman ini sudah memberikan suatu inisiasi yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ya, karena saya lihat beliau ini cepet banget mengikuti zamannya, luar biasa, pentingnya juga. Di situ kemudian bagaimana ya kita berpikir selain segala macam peraturan yang disampaikan oleh Pak Fatur, bicara DPS, ya Pak Fatur ya dan sebagainya itu tetap kita lihat perkembangan digitalnya. Kita jadikan ini mempermudah kita, itu peluang kita. Di mana kita tidak memiliki kampus yang wow, tapi bagaimana kesederhanaan ini kita bungkus ke Instagramable. Harapan saya nih Pak Farid, adalah kita bikin student corner, kita bikin tempat foto, angle foto, tempat anak-anak discuss. Nah itu namanya peluang. Walaupun poin terakhir adalah ancaman, kita memiliki ancaman memang. Kenapa? Bagaimanapun kompetisi perguruan tinggi semakin kuat di sana. Kita harus lari. Kalau yang lain mungkin diam aja sudah lari, kita ini harus lari. Oke nggak apa-apa. Yang kedua, peraturan pun semakin ketat. Saya pun kemarin rapat dengan Bezaro. Aduh Bezaro banyak banget ya kita yang harus mengejar. Tapi mau gimana lagi, itulah ancaman yang kita miliki. Setidaknya kita berbicara kekuatan dan peluang. Itu sih bagi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.